Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah pengajian Obama, obrolan agama malam Ahad, marilah tiada jemu-jemunya dan juga tidak boleh bosan kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya malam ini panjenengan sedaya sudah lulus di ujian yang berat, yaitu melawan yang namanya hujan. Namun demikian masih ada beberapa ujian yang harus kita hadapi. Di antaranya hadirnya kita di sini jangan sampai memaafkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak hadir. Allah teko, jangan sampai begitu. Ya, karena hujan. Mungkin punya alasan lain yang baik. Ketika kita di rumah hujan besar, sholat pun boleh di rumah. Ketika sholat jamak zuhur kemudian hujan besar, boleh dijamak dengan asar, termasuk ketika Jumatan. Tapi asarnya tetap 4 rakaat, tidak dikosor. Dan disosialisasikan, orang langsung ada, tidak jamai kaget. Kenapa ini? Ajaran baru pun, aliran mana? Bahaya. Itu saja, saya mempraktekkan 2 kali, sorenya ditegur ibu-ibu, mergo jamaah asarnya enggak ada yang imami, ibu-ibu semua. Kan udah pada sholat, ditegur. Wah, ini ternyata ada yang kurang berkenan. Ujian berikutnya, Bapak Ibu, kita harus istiqomah. Jadi hujan malam ini kan menguji kita tetap ngaji maupun orang. Itu juga ujian. Mudah-mudahan ujian-ujian yang kita lewati menambahkan kualitas iman dan takwa kita. Ditambah lagi juga diusahakan tetap memperbanyak membaca sholawat, karena sholawat adalah satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan dan Allah juga melaksanakannya. Allah memerintahkan sholat, tapi Allah nggak sholat, Bapak Ibu. Allah memerintahkan kita bayar zakat, Gusti Allah nggak zakat, boten. Kita diperintahkan puasa,
Allah bersolawat bersama dengan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat memanjatkan keselamatan untuk para nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan mengagungkan keselamatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa nabi di luar 25 nabi. Kasih kelingan boten? Kali ini tidak apa-apa, kan kita umatnya Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa. Kalau umatnya Nabi Isa nggak boleh lupa, karena umatnya Nabi Muhammad boleh lupa. Kalau tidak salah, saya capai kalimat kalau tidak salah, walaupun saya ingat, tapi tetap etikanya kalau tidak salah, karena mungkin ada kesalahan yang tidak disengaja, tidak sadar. Kemarin saya menyampaikan Nabi Irmia, Nabi Hanzalah, Nabi Uzair, Nabi Daniel, dan Nabi satu lagi Jirjis. Malam ini insya Allah akan saya sampaikan Nabi urutannya dulu. Nabi Khidir, kemudian Nabi Joshua, dan Nabi Samuel. Mudah-mudahan waktunya cukup. Malah turun mungkin karena kisahnya singkat-singkat. Yang pertama Nabi Khidir. Ada nama lain Khodir. Ada juga yang memberi nama Khodir. Kisah yang sangat viral adalah ketika Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Khidir untuk memberikan hikmah pelajaran kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa diberikan hikmah oleh Nabi Khidir. Kok bisa? Ceritanya bagaimana? Bapak Ibu, Nabi Musa nabi yang hebat, terkenal, viral di kalangan Bani Israel sampai di daerah Yerusalem, Palestina. Dikenal dan dikenal oleh masa seluruh dunia ketika itu. Karena saking terkenalnya, biasa Bapak Ibu sifat manusiawinya tampak kelihatan. Ketika khutbah bertanya kepada jamaahnya, wahai para jamaah, ada nggak yang lebih hebat daripada saya? Nabi seperti itu Bapak Ibu. Tapi memang hebat. Sekali pukul yang dipukul langsung mati. Fir'aun saja tenggelam. Orang tahu semua ketika itu. Kita kan tahunya setelah ada yang cerita. Orang Yerusalem tahu semua. Laut saja bisa dibelah, batu dipukul keluar air 12 mata air. Dan sama dengan jumlah kabilahnya juga 12. Saking viralnya lupa. Nabi Musa ketika khutbah bertanya kepada jamaahnya. Dan sekarang menjadi ajaran kita juga, Pak. Khotib ketika Jumatan boleh bertanya kepada jamaah. Tapi nggak lazim. Kalau nggak lazim mendingan jangan, jadi masalah. Dan jadi masalah itu. Tertawa saja jadi masalah kok. Saya pernah khutbah, jawabannya tertawa semua. Padahal nggak apa-apa, daripada ngantuk malah nggak sah. Tapi turun dari mimbar ditegur saya sama kepala sekolah. Nah, kok tertawa Jumatan? Saya sendiri nggak sadar, dan saya nggak ngajak ketawa, tapi jawabannya tertawa sendiri. Saya juga nggak tahu kenapa, apa yang menyebabkan tertawa. Nah, pikir-pikir apa nggak ketemu. Sampai di rumah baru tak tanyakan sama istri saya. Istri saya tanya, lah materinya apa? Kemungkinan saya bilang gini, saya menyampaikan bahwa laki-laki haram hukumnya
umumnya memakai sutra. Kata saya, buah itu yang membuat tertawa itu. Saya menyampaikan bahwa laki-laki haram memakai sutra. Pemahaman jamaah sutra itu merek alat kontrasepsi. Ayo sih marahin guyu, wah ketemu. Jebul nggak jelas bahasa saya sih marahin guyu itu. Janjinya sama saja Pak, murid saya kalau khotbah juga jangan tertawa. Karena nggak sengaja dan mungkin nggak sadar menceritakan tentang cintanya seseorang kepada burung melebihi cintanya kepada Allah. Bangun tidur sudah memegang burung dulu, ngelus-ngelus burung, dimandiin. Orang guyu tapi jamaah, padahal yang khotbah nggak tahu maksudnya apa. Kok tertawa kenapa? Oh karena nggak jelas. Nah itu juga tidak lazim di tempat kita. Jadi kalau tertawa jadi masalah. Sebenarnya boleh, diskusi saja boleh. Jamaah tanya juga boleh. Jamaah ngantuk di Bandung itu boleh. Tapi nanti jadi masalah. Ya. Di Bandung mau Bandung-Bandung nanti. Dan repot khotinya masa bawa batu segala macam. Nah yang umum itu membawa minum itu boleh. Sampai turunnya baru minum dulu boleh itu. Tapi nggak lazimnya minumannya di atas. Tapi juga nggak diminum masuk minum sampai berdiri. Ya pas duduk aja, pas duduk di antara dua khotbah. Itulah negeri kita, negeri yang aneh. Jadi kalau yang aneh nanti jadi masalah. Nabi Musa ketika berkhotbah bertanya, apa ada yang lebih hebat daripada saya? Jamaah yang menjawab, nggak ada, hanya engkau ya Musa. Nah Allah nggak terima Pak. Kenapa Musa jawabannya seperti itu? Kenapa tidak dikembalikan kepadaku kata Allah? Maka Musa ditegur oleh Allah dengan kalimat, ya Musa, ada hamba seorang laki-laki yang lebih hebat daripada kamu. Siapa? Nah, Musa penasaran. Kamu bisa menemui orangnya di antara dua laut. Di pertemuan dua laut antara air asin dengan air tawar. Dan sekarang memang ada Pak, kalau pertemuan dua laut ada. Di Quran juga ada. Ada dinding yang membatasi antara dua laut. Ikannya tidak bisa saling menyeberang. Rasanya bengkel. Kalau menyeberang ya fatal. Luar biasa kehebatan Allah. Secara ilmiah sudah dibuktikan. Dan disitulah Musa kamu nanti bisa ketemu dengan Nabi Khidir. Ini juga menjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang berpendapat Khidir bukan Nabi. Ada juga yang berpendapat. Saya kira tidak jadi masalah siapapun orangnya. Khidir itu yang jelas mendapatkan perintah Allah untuk meluruskan Nabi Musa yang kelewat pandai, kelewat pinter. Pinter dalam kelewatan kurang bagus teman. Maka Musa dengan berbekal cukup banyak mencoba mencari di mana Khidir berada untuk menimba ilmunya, ditemani oleh muridnya yang juga asistennya bernama Yusha bin Nun. Nah ini nanti jadi nabi Pak. Sementara belum jadi nabi, masih belajar dulu, asisten dulu, asisten staf ahli loh, untuk zaman sekarang khusus dulu. Berdua berjalan menyisir laut berbekal makanan dan salah satu makanannya adalah ikan. Ada yang berpendapat ikannya sudah matang, sudah goreng, dimasukkan dalam keranjang. Sampai di pesisir laut, Musa bertanya, sudah sampai? Yusha, belum, jalan terus. Sampai belum, jalan terus. Sampai akhirnya kebablasan, tertidur, capek ini, tiduran di atas pasir, dalam riwayat lain di atas batu, sampai airnya pasang tidak terasa. Tidak terasa. Jadi airnya itu nyenggol keranjang ikannya, jedul. Sampai keranjangnya buka, ikannya lepas. Padahal udah mati, matang. Ikan terjun ke laut, hidup lagi ikan.
perahunya. Nah, ternyata di situ di tempat lepasnya ikan. Maka disitulah Nabi Musa melihat para nelayan, dan salah satu di antaranya adalah Nabi Khidir. Nabi Musa ulul salam dan Nabi Khidir menjawabnya. Tampaknya sudah saling kenal karena memang Allah yang mengenalkan. Jadi Nabi Musa mengenal Khidir, Khidir pun mengenal Nabi Musa. Allah yang mengenalkan, yang mempertemukan. Dan Musa dengan sangat bersemangat ingin berguru, mengambil hikmah, pelajaran dari Nabi Khidir. Awalnya tidak mau, Pak. Tetapi karena saking bersemangatnya, akhirnya Nabi Musa bersedia mengikuti perjalanan hidup Nabi Khidir dengan syarat tidak boleh bertanya. Nah, prinsip ini yang banyak dipakai di beberapa majelis taklim, Pak. Kalau jenengan ngaji, Bu, dalam Islam jamaah nggak boleh bertanya. Bertanya neraka. Wah, orang Rasulullah takut. Di majelis taklim salafi juga tidak boleh bertanya. Tanya Pak Ustaz, neraka. Nggak boleh bertanya. Hebat itu kiai-kiainya, bisa langsung memasukkan jamaahnya ke dalam neraka. Pada saya nggak bisa kanten kalau ngaji. Saya beberapa kali bertanya, tapi nggak langsung neraka. Baca syahadat lagi saya. Beberapa kali. Ngayat pun. Dan saya juga pernah ikut di Islam Jamaah, pernah di Salafi, Ingkar Sunnah, Darul Hadis, Yahmiyah, Wahidiyah, LDII, Lembarik, nanti kalau ini orang memangkap. Nah, karena persyaratan disetujui, Musa boleh ikut mengikuti perjalanan Nabi Khidir. Dimulailah perjalanan pertama dengan naik perahu. Hampir sampai di sebuah pulau, perahunya dilubangi oleh Nabi Khidir. Bocor. Ini diperkirakan kalau tidak ditambal belum sampai ke pulau sudah tenggelam. Nabi nggak masalah, Nabi ya. Yang jadi masalah kata Musa, kenapa engkau melubangi perahu? Nanti semua penumpangnya tenggelam. Kata Khidir, tadi janjinya gimana? Oh, nanya. Oke, dia segalanya lagi, jadi lagi. Kemudian sampailah perahu itu di sebuah pulau, nyatanya nggak tenggelam, masih bisa melompat sampai ke pulau. Dan sampai di pulau itu Nabi Khidir dan Musa bersama muridnya juga, Musa melihat anak kecil lagi lucu-lucunya, Bu, caci ini langsung diparani Nabi Khidir, dihantam, dibunuh. Musa protes, ya itu sahabat, anak kecil loh itu nanti kena HAM itu kepada HAM. Kata Khidir, Musa, 2 kali kamu gagal melanggar janji, jangan bertanya. Orang jelas Musa nggak boleh nanya, syaratnya nggak boleh tanya. Dia janji lagi. Perjalanan dilanjutkan sampai pada suatu perkampungan, diusir Nabi Musa sama Nabi Khidir. Mau nginep nggak boleh, harus lapor RT 1 kali 24 jam. Itu mau nginep benar-benar nggak boleh. Akhirnya pergi. Sampai di suatu bangunan, temboknya hampir ambruk, sudah miring. Sama Nabi Khidir didandani. Jadi untuk kembali, jadi tegak, bagus, disemat, di porselen, di keramik barang. Nabi Musa jalan-jalan, ya Khidir, kita baru saja diusir, nginep saja nggak boleh, numpang saja nggak boleh. Kamu kok sempat-sempatnya membangunkan bangunan rumah buat siapa itu? Kata Khidir, Musa habis waktunya. Jatahnya 3 kali kamu bertanya dan ternyata kamu tidak sanggup memenuhi persyaratanmu. Sampai di sini saja pertemuan kita.
Di depan sudah ada raja yang punya kelainan. Rajanya serakah, rakus, padahal sudah kaya. Tapi pekerjaannya suka menyita perahu-perahu nelayan yang bagus-bagus. Kalau ini perahu sampai di sana pasti diminta raja, padahal perahunya punya anak orang miskin. Maka saya lubangi biar nanti bocor, kelihatan jelek, raja tidak merampasnya. Itu hikmahnya. Ternyata Musa belum bisa membaca masa depan. Padahal masa depan sudah ada di depannya di pulau itu, tapi tidak bisa membaca. Gugur satu. Yang kedua, Musa, aku juga tadi membunuh anak kecil. Kamu tidak tahu kan, anak kecil ini besok menjadi anak yang durhaka, berani sama orang tuanya, berani sama gurunya, bahkan orang tuanya besok pun akan dibunuh. Ini masa depan yang lebih jauh lagi. Musa tidak bisa membaca, Nabi Khidir sudah tahu atas pemberitahuan dari Allah. Jadi Allah yang memberikan juga, bukan Nabi Khidir hebat, ya hebat, tapi Allah yang berikan. Musa tidak diberikan, makanya tidak tahu. Dan yang ketiga, Musa, kenapa aku membangun kembali tembok rumah yang sudah miring? Karena di bawah tembok itu ada harta warisan milik anak yatim. Kalau tembok tidak diperbaiki, ambruk, hartanya kelihatan buat rebutan orang sekampung, padahal punya warisan orang tua untuk anaknya yang yatim itu. Maka aku selamatkan dengan cara membangun kembali temboknya. Besok kalau anak ini sudah besar, baru tahu nanti warisannya aman. Musa tidak paham. Nabi Khidir atas pemberitahuan Allah padanya. Nah, disinilah Bapak Ibu kisah viral dari Nabi Khidir alaihi salatu wassalam yang sudah pernah saya sampaikan di bulan Ramadan sebelumnya. Sekarang saya lanjutkan sisi lain dari Nabi Khidir yang juga hidup di masa Raja Iskandar Dzulkarnain, satu dari 4 raja terbesar di dunia. Jadi di dunia Bapak Ibu ada 4 raja terbesar, yang 2 kafir, yang 2 muslim. Yang muslim Iskandar Dzulkarnain dan Sulaiman, yang kafir Namrud sama Nebukadnezar 2. Fir'aun nggak ada apa-apanya sama Musa aja kalah. Namrud ya, Namrud itu yang luar biasa, itu kekayaannya 1/6 belahan dunia. Ibunya saja dikawini, iblis saja dikawini. Bapak Ibu itu hebat. Namrud. Nah, ini Raja Iskandar Dzulkarnain ingin melakukan perjalanan jauh mengelilingi dunia, mengelilingi bumi, sering memenangkan di dalam peperangan. Setiap perang menang, penasaran, ingin mengelilingi dunia. Allah tahu, agar Allah memberikan amanah kepada salah satu malaikat untuk menemaninya, yaitu malaikat Rofa'il. Jadi di luar 10 malaikat, kan ada 10 malaikat yang populer. Ridwan, Malik, Jibril, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Ini di luar 10 malaikat ada juga malaikat bernama Rofa'il. Kapan-kapan tak cerita ini ada 2 versi malaikat Rofa'il itu siapa. Yang ini tak sampaikan dulu malaikat Rofa'il. Karena pasukan ditemani malaikat Rofa'il, maka Raja Iskandar Dzulkarnain menggunakan kesempatan untuk bertanya kepada malaikat Rofa'il tentang dunia akhirat beserta isinya. Ya malaikat, engkau
Saya ingin tahu bagaimana ibadahnya para malaikat. Lalu Rafail menjelaskan, di Baitul Ma'mur, tempat tinggalnya malaikat, markasnya malaikat, itu banyak malaikat yang ibadahnya berdiri terus, nggak duduk-duduk. Ada juga banyak malaikat yang ibadahnya ruku terus, nggak bangun-bangun. Makanya malaikat itu punya kekuatan hebat. Kita ruku cuma sebentar baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi terus abot banget. Tambah 5 boleh banget. Apalagi sholat tasbih. Nanti sholat tasbih dicobain gitu. Itu ada hadisnya, Pak. Kalau bisa setiap hari, tidak bisa sepekan sekali, nggak mampu sebulan sekali, orang kuat setahun sekali, orang kuat seumur hidup sekali lah. Dicoba, monggo pilih dalun nopo siang 4 rakaat, tapi kalau malam 2, kalau siang langsung 4 seperti sholat zuhur. Niat dulu takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat, baru baca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Wes ruku, berbaca ruku, tasbih 10 kali. Rampung, bangun iktikaf, bermaca tidal, tasbih lagi 10 lagi. Terus begitu sampai rakaat kedua, berfatihah, baca surat, tasbih lagi 15 lagi. Jadi yang 15 setelah surat, setelah fatihah, tapi yang lain cuma 10. Monggo dicoba. Saya sudah mencoba kira-kira setengah jam. Paling enak di rumah dulu, Pak. Kalau di masjid, lihat masjidnya dulu. Saya pernah habis jamaah isya di masjid Rakilan, ajar sholat tasbih, lampunya dipadani. Oh ya wis berarti langsung. Tak coba lagi di masjid Ar-Rahman Jalan Jabon bar sholat isya, belum mojok ke mriko. Wah, dijawil mas-mas arep tak kunci masjidnya, boleh rasanya. Nang barat sakit ya, ana jopo ora apa-apa. Budanan malah. Begini malam 12 tahun. Jika sholat tasbih. Dan malaikat orang dua kesel. Orang yang kesel dua namun dengan tak berubah malaikat pijet. Orang kuat rokok bertahun-tahun. Ada malaikat ibadahnya sujud terus gak bangun-bangun ada. Ada ibadahnya lari-lari kecil, tawaf, mengelilingi Ka'bah. Jadi Ka'bah sudah ada, Bu, tapi di Baitul Ma'mur. Itu kalau ditarik garis lurus tembus ke dunia, itu lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah yang dibangun oleh Nabi Adam. Itu, tapi dengan nggak usah di sana tuh enak, iya, lurus sholat. Kan bumi berputar juga. Tapi itu lurus menurut banyak tafsir lurus di zaman Nabi Adam. Ada juga malaikat yang ibadahnya sedikit tasbih, kemudian keluar, nggak kembali lagi. Jadi tiap hari Allah menciptakan ribuan malaikat, dimatikan, nggak kembali lagi, bikin lagi terus begitu. Itu ceritanya dari malaikat Rafail kepada Raja Iskandar Zulkarnain. Kemudian bertanya, ya Rafail, adakah air yang kalau diminum bisa hidup selamanya? Saya ingin bisa hidup selamanya, biar bisa ibadah bertahun-tahun seperti malaikat. Lalu Rafail menjelaskan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya pernah dengar ada air namanya air hayat yang kalau diminum bisa hidup selamanya, tidak mati-mati kecuali di hari kiamat atau minta mohon kepada Allah untuk segera dimatikan baru mati. Raja
21 tidak ada yang bisa menjawab di mana letaknya air hayat. Ada satu alim ulama yang bisa menjawab walaupun tidak detail. Ya Tuan Raja, saya tahu tempatnya. Air hayat itu berada di tempat yang gelap. Tempat yang gelap itu mana? Rafael baru menjelaskan lagi. Tempat gelap itu adalah tempat di mana matahari terbit. Matahari terbit di mana, Pak? Timur, ya? Kalau kita pas di sini. Dari timur, ya. Nah itu di sana ada tempat yang gelap. Disitulah ada air hayat, air kehidupan. Maka Raja Iskandaria menyiapkan pasukannya untuk mencari tempat yang gelap itu di mana. Maka disiapkanlah pasukan dan bertanya kepada malaikat lagi, kuda apa yang di dalam kegelapan matanya tajam? Malaikat menjawab, kuda betina yang masih perawan. Maka disiapkan kudanya dan dapat 1000 kuda, Pak. 1000 kuda betina masih perawan, itu matanya tajam. Ini kuda nggih? Paling ibu ya pada matanya tajam. Nek sing pun perawan katanya mboten. Kalau memahami kisah dari Nabi Khidir. Nabi ini masih Raja Iskandaria. Maka disiapkan 1000 pasukan kuda betina yang masih perawan. Dan pasukan ini dipimpin oleh Perdana Menterinya bernama Nabi Khidir. Nah ini. Maka berangkat ini. Dan perjalanan sampai ke tempat yang gelap membutuhkan waktu 12 tahun. 12 tahun baru sampai di tempat yang gelap. Dan ternyata tempat yang gelap itu tidak benar-benar gelap, Bapak Ibu. Bukan karena nggak ada listrik, bukan. Karena ketutupan awan, kabut, jadi terlihat gelap. Sampai di sana sangat bersemangat sekali Raja Iskandar Zulkarnain karena ingin hidup selamanya. Maka bertanya kepada malaikat lagi, ya Rafael, kalau aku masuk ke sana, apakah aku bisa melihat pasukanku? Kata Rafael, tidak bisa. Kecuali engkau meletakkan mutiara di atas bumi, maka akan melihat pasukanmu apakah tersebar, apakah kesasar, atau malah dijajah, atau diserang musuh. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak bisa melihat karena gelapnya. Ketika Anda masuk, sudah dinasihati jangan masuk, karena selama ini dikabarkan kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Tapi karena saking bersemangatnya, Raja Iskandar Zulkarnain tetap masuk ke tempat yang gelap dan berpesan kepada pasukannya, kalau nanti 12 tahun menunggu aku keluar, itulah yang baik. Tapi kalau aku tidak keluar, kembalilah ke negerinya sendiri. Nah, Raja Iskandar masuk ke ruang gelap ditemani dengan Nabi Khidir sebagai Perdana Menteri. Dan sampailah di air hayat yang tempatnya di sebelah kanan jurang. Tetapi Bapak Ibu, ternyata Allah memberikan ilham kepada Nabi Khidir, bukan kepada Raja Iskandar, bukan. Nabi Khidir yang diberikan ilham supaya mandi di air hayat dan minum air itu. Raja malah tidak tahu kalau itu air hayat. Ya hanya menunggu di situ aja, tidak tahu. Tahunya Nabi Khidir menghilang di mana? Karena letaknya di sebelah kanan jurang. Nah, disitulah Bapak Ibu tafsir menjelaskan bahwa Nabi Khidir berkat minum air hayat atau air kehidupan, kematiannya ditunda oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Berarti sudah ada 2 nabi, bukan? 3 malah yang sampai sekarang belum meninggal, masih hidup. Nabi Idris di langit 4, Nabi Zulkifli menurut
tafsir ada di Gunung Qaf, Jabal Qaf, gunung terbesar di dunia, tapi gunungnya misterius. Kadang kelihatan, kadang tidak. Karena tertutup awan, kadang tidak. Nah, di sini ada tempatnya di situ. Di tempat yang gelap ada gunung terbesar namanya Jabal Qaf, tempatnya Nabi Zulkifli. Dan ngapain di sana? Untuk keseimbangan dunia, agar tidak terjadi gempa, musibah, malapetaka. Kalau tetap terjadi, nah berarti memang umat manusia yang sudah banyak berbuat dosa, atau mungkin alam sudah enggan bersahabat dengan kita, kata Erwin. Oh, satu lagi, Nabi Isa juga belum meninggal. Akan Allah turunkan menjelang datangnya hari kiamat untuk mengalahkan Dajjal. Yang bisa mengalahkan adalah Nabi Isa. Nabi Muhammad bisa tidak? Bisa. Dan Nabi sendiri mengatakan, andai saja aku masih hidup, tentu aku yang akan membunuh Dajjal. Tapi Allah memilih Nabi Isa yang wajahnya berbeda dengan Nabi Isa dulu. Besok Nabi Isa yang diturunkan Allah untuk mengalahkan Dajjal, wajahnya sama dengan Nabi Muhammad dan namanya juga sama. Garis keturunannya sama. Jadi punya, inilah yang namanya rahasia Allah. Kapan-kapan kita kaji tentang kiamat. Inilah kisah Nabi Zulkifli, Nabi Khidir gitu tadi, bukan Zulkifli, Nabi Khidir sampai di sini. Yang sisi lain yang jarang diceritakan, yang sering yang viral tadi, 3 perkara hikmah yang diajarkan kepada Nabi Musa. Berikutnya Bapak Ibu, tadi ketika Musa berguru kepada Khidir kan ditemani Yusha bin Nun, masih remaja, belum jadi nabi. Nah sekarang Yusha saatnya menjadi nabi. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia, jadi Musa dan Harun kakak beradik membawa amanah dari Allah untuk berjuang, berjihad, mengentaskan bangsa Israel dari penjajahan kafir Mesir yang dipimpin Raja Fir'aun ketika itu. Selamat lepas lolos menyisir Laut Merah sampai pada satu daerah yang namanya Al-Dutin. Allah perintahkan supaya segera masuk ke negeri Yerusalem. Tapi umatnya Nabi Musa tidak mau masuk. Kenapa? Karena harus berperang, harus berjihad. Tidak ada cara lain kalau tidak berperang. Nah, ketika mendapatkan perintah perang, orang Israel ketika itu memberikan jawaban yang sangat menyakitkan nabinya. Ketika Nabi Musa mengatakan kita wajib perang, apa jawaban umatnya? Ya Musa, kamu sajalah yang berperang, ditemani sama Tuhanmu. Kami tak nonton saja. Nanti kalau menang baru kami ikut. Itu orang Israel akan dulu. Nanti saya ikut Israel yang membantai Palestina, itu kelakuannya seperti itu. Karena tidak mau berjihad, maka Allah menghukumnya. Tersesat di satu daerah namanya Al-Dutin, bumi kebingungan. Kesasar Pak, 40 tahun coba Pak. Ada 4 jam kesasar dan pasar malam. Buminya tandus gersang, nggak ada pohon, nggak ada tanaman. 40 tahun coba Bapak Ibu, sampai berdua meninggal dunia. Nabi Musa dan Nabi Harun sampai meninggal dunia. Nah penerusnya adalah Yusha bin Nun. Allah angkat menjadi nabi untuk meneruskan perjuangannya masuk ke negeri Yerusalem yang ternyata sudah dihuni oleh orang-orang, oleh kaum bernama sinten Bu? Jababilin Amaliko. Wonge gede-gede kaya raksasa. Nah sebelum
survei dulu yang menang siapa. Akhirnya didapat informasi kalau orang-orang Yerusalem ternyata takut dengan orang-orang Israel, dengan kaumnya Nabi Musa. Sebenarnya takut karena Nabi Musa sudah terkenal pukulannya mematikan, laut saja bisa dibelah, Firaun saja tenggelam. Dan informasi ini yang sangat menggembirakan Nabi Yusha bin Nun, disampaikan kepada pasukannya, ayo semangat, kita berjihad, pasti kita menang. Maka berangkatlah pasukan yang dipimpin oleh Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun. Kalau bahasa Israelnya Yosua, bahasa Ibrani-nya Joshua. Ada yang putranya punya dinamai Joshua? Nggak apa-apa, itu kan nama Nabi. Cuma kalau yang nggak tahu ya, Joshua, si ngobok-ngobok ikan itu. Tapi cerdas itu anak ajaib itu. Dia pastinya saya kenal. Ini yang cerdas Nabi Yusha ini, Nabi Joshua ini cerdas. Memasuki Yerusalem sudah lewat asar. Sekarang asar jam berapa? Jam 3 ya, kira-kira setengah 4. Memasuki kota Yerusalem. Terjadilah peperangan hebat. Beberapa jam lamanya sampai menjelang maghrib. Maghrib saya jam itu setengah 6, berarti jam 5 seperempat kira-kira. Perang belum selesai. Di kalangan Bani Israel ada keyakinan kalau sudah maghrib sudah ganti hari. Perang terjadi hari Jumat. Kalau maghrib berarti sudah Sabtu, dan Sabtu adalah hari larangan untuk berperang. Harus berhenti perangnya dan boleh dilanjutkan hari Ahad. Sabtu libur, nggak boleh perang. Jadi Sabtu hari libur, Bu. Liburnya orang Israel, orang Yahudi. Ayo, dengan senang boten Sabtu libur. Jadi kalau boten seneng libur Sabtu, padha karo wong Yahudi. Ahadnya libur. Yo libur karo Senin kudune. Apa Jumat karo Kamis, aja karo Sabtu. Amine Sabtu karo Ahad. Ahad Nasrani, Sabtu Yahudi. Israel. Padahal penduduknya sedikit lebih banyak Muslimnya. Dewi kok ngalah kok kalah menurut saya. Kalau orang kalah ngomong dia malah diakali. Jadi kalau saya pilih ya Jumat sama Kamis. Kalau libur 5 hari kerja, liburnya 2 hari ya Jumat sama Kamis. Malah milihnya Sabtu sama Ahad. Ini perlu ya kalah suaranya. Kemudian ke partai hampir matahari tenggelam saat maghrib. Mataharinya ditahan oleh Yusha bin Nun, menahan matahari, menahan waktu. Dan ini satu-satunya Nabi Muhammad saja menjelaskan tidak ada orang satupun yang bisa menghentikan waktu kecuali Nabi Yusha bin Nun. Ini bilang Nabi ini atas izin Allah. Ya matahari, kamu diutus oleh Allah, saya pun diutus oleh Allah. Maka saya perintahkan kamu berhenti dulu, tunggu sampai kami menang berperang. Berhenti matahari. Dan peperangan akhirnya dimenangkan oleh pasukan Yusha bin Nun sebelum datang waktu maghrib. Pun sampai di sini kisahnya Yusha bin Nun memenangkan peperangan, memimpin umatnya sampai nanti datang Nabi lagi bernama Nabi Samuel. Sudah ya? Bapak Ibu kalian betul ini kok kisah Mahabharata yang menghentikan matahari sini. Krishna ya? Krishna ketika Arjuna akan dihukum mati, akan dipanah dengan api karena janji sendiri. Itu sudah senang Duryudono sama Raja Sindhu yang sembunyi terus sampai matahari terbenam baru keluar. Kan sama Krishna ditutupin dengan cakra apa itu ya?
Yusak bin Nun. Cuma dibuat legenda, dibuat cerita versi mereka seperti itu. Ya, jadi mirip-mirip itu. Nah, selesai Bapak Ibu, Nabi Yusak bin Nun.